Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, jika pertama tadi kita sudah membahas tentang materi 7.4, kemudian kita sudah membahas dua contoh soal yang hanya melibatkan unsur X saja, kemudian dua contoh soal yang melibatkan unsur X kuadrat. Nah, yang terakhir di sini ini soalnya melibatkan unsur X kuadrat plus BX plus C. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua tipe soal di mana tipe ini hampir mirip. Jadi di sini perbedaannya di sini integral dx, sedangkan yang kedua integral 2x dx. Untuk penyebutnya sama seperti itu. Jadi pada saat Anda bertemu dengan soal yang seperti ini, maka Anda harus menyederhanakan untuk yang di akarnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sederhanakan bahwa x kuadrat plus 2x plus 26 itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 plus 25. Kenapa disederhanakan? Agar ini bisa berubah menjadi x plus 1 kuadrat, sedangkan yang 25 berubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, ini untuk memudahkan Anda ke langkah berikutnya. Setelah Anda menyederhanakan, maka Anda bisa memisalkan di sini. Jadi kita misalkan bahwa U itu sama dengan yang di sini, x plus 1. Ini persamaan ke 1. Setelah selanjutnya Anda menurunkan U-nya, jadi DU sama dengan di sini DX. Persamaan ke 2. Setelah selesai, kembalikan lagi ke soalnya. Soalnya di sini sama dengan integral dari DX. DX-nya di sini bisa dilihat, DX-nya adalah DU. Di sini DU. Kemudian per panjang yang di akar di sini adalah akar dari di sini, ini kita rubah menjadi U kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, oke. Bentuk ini kita kembalikan ke versi yang kedua tadi, sudah terlihat bahwa di sini ada unsur X tetapi kemudian di sini berubah menjadi U. Jadi kalau masih ada yang bingung, ini mirip sekali dengan persamaan dx plus akar dari x kuadrat plus a kuadrat. Tipe yang kedua. Jadi di sini Anda sudah harus di luar kepala sudah harus bisa menebak bahwa di sini x-nya sama dengan a tan t. Kemudian yang kedua turunan dari x-nya adalah a secant kuadrat t dt, dan yang terakhir akar dari x kuadrat plus a kuadrat itu sama dengan a secant t. Nah, sama seperti yang ini bentuknya sama, hanya yang dirubah huruf x-nya berubah menjadi u. Jadi jangan bingung. Jadi kita sama di sini x-nya, karena di sini x, di sini x, di sini x, sedangkan di kita di soalnya adalah U. Jadi kita rubah U-nya sama dengan sama di sini. A-nya di sini berubah menjadi 5. 5 tan T. Kemudian selanjutnya turunannya D, DU sama dengan 5 secant kuadrat T dt. Dan yang terakhir di sini bisa terlihat bahwa U kuadrat plus 5 kuadrat itu sama dengan, di sini bisa dilihat 5 secant T. Nah, setelah kita menemukan bisa menuliskan ketiga persamaan ini, baru kita masukkan ke soal tadi. Jadi sama seperti contoh yang x kuadrat. Jadi di sini kita rubah integral DU berubah menjadi yang di sini 5 secant kuadrat T dt per yang di bawah berubah menjadi 5 yang di bawah yang ini berubah menjadi yang ini. Jadi 5 secant T. Nah, dari sini ada yang bisa dicoret, dia habis, jadi tinggal integral secant T dt. Nah, seperti soal yang sebelumnya bahwa integral secant adalah ln dari secant T plus tan T plus C. Nah, Anda harus mencari secant T, kemudian Anda pun harus mencari tan T. Dari mana? Dari persamaan yang di sini.
Jadi kita di sini saya perkecil. Jadi di sini tante itu sama dengan, jangan tante ya, tante sama dengan di sini U per 5. Kalau kita menggunakan bantuan dari segitiga, di sini T di sini, tan itu demi sami desa, depannya adalah U per samping adalah 5. Jadi kalau Anda miring yang ditanyakan, pasti ini adalah integral dari 5 kuadrat ditambahkan dengan U kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau ditanya secant T itu sama dengan 1 per cos T. Jadi sama dengan 1 per cos demi sami, samping per miring. Sampingnya adalah 5, miringnya adalah, kita tulis di atas ya karena dia per, jadi 5 kuadrat plus U kuadrat. Kalau sudah selesai kita masukkan, jadi ln dari secant T-nya adalah akar dari 5 kuadrat plus U kuadrat, kemudian per 5 ditambahkan dengan tan T-nya adalah U per 5 plus C. Nah, karena dia karena dia sama di sini penyebutnya, jadi disamakan. Jadi akar 5 kuadrat plus U kuadrat plus U per 5 plus C. Nah, ini disederhanakan kembali karena dia ln A per B itu sama dengan ln A dikurangi ln B. Jadi ln yang pertama, ln akar dari 5 kuadrat plus U kuadrat plus U dikurangi ln 5 plus C. Nah, ln 5 itu bentuknya angka, ditambah konstanta juga angka. Jadi kita ganti saja menjadi plus K. Jadi hasil akhirnya kita taruh di atas ya biar lebih jelas. Di sini kita di sini saja. Jadi sama dengan di sini ln akar 5 kuadrat plus U-nya dirubah menjadi bentuk yang di sini. U-nya adalah X plus 1 kuadrat. Kalau Anda mau menjabarkan boleh. Jadi di sini X plus 1 itu sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nanti dikalikan lagi di sini jadinya ini. Sama saja. Seperti itu. Kemudian plus U. Jadi U-nya ini X plus 1. Dalam ini ya. Oke. Plus C. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Jadi perlu diingat bahwa jawabannya adalah ln dari akar 5 kuadrat plus X plus 1 dikuadratkan plus X plus 1 plus C. Seperti itu. Kalau Anda mau membuat ini menjadi ini ya, ini mau dikembalikan lagi ke seperti ini juga boleh. Jadi ln dari akar dari X kuadrat plus 2X plus 26. Boleh, sama saja. Plus X plus 1 plus C. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi jawaban atas boleh, jawaban ke bawah juga boleh, sama saja. Nah, selanjutnya kita bahas ke soal yang kedua. Soal kedua di sini karena penyebutnya sama, jadi pasti jawabannya ada unsur-unsur yang sama juga. Kita lihat dan kita bahas langsung di sini. Jadi kita bahas di sini. Di sini kita akan membuat dia biar lebih mudah, kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita tuliskan terlebih dahulu, kita manipulasi. Jadi 2X plus 2 dx per akar dari X kuadrat plus 2X plus 26 kemudian dikurangi 2 integral dx per akar X kuadrat plus 2X plus 26. Nah, kenapa saya memisalkan di atas? Coba dilihat, bisa diperhatikan di sini. Jadi 2X plus 2
di sini min 2. Jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi balik lagi ke sini. Kenapa saya mengambil ini? Ini saya lihat dari soalnya di sini. Dari sini bisa terlihat ya. Jadi kita ambil turunannya. Jadi ini untuk memanipulasi, bahasanya begitu. Jadi ini sama dengan yang di sini. Sama saja. Jadi plus 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Jadi balik lagi, hanya tinggal 2x per x dan seterusnya. Nah, ini sudah kita cari tadi di soal nomor 1. Tuh lihat, sama persis. Jadi jawabannya sudah ketemu. Hanya dikalikan dengan 2. Seperti itu. Jadi tugas Anda sekarang hanya mencari yang ini. Karena yang ini sudah ketemu, nomor 1. Kebetulan sama nomor 1. Nah, untuk yang mengerjakan yang saya kotak, maka di sini kita misalkan U-nya biar lebih mudah, biar ada hubungan dengan pangkat yang di atas. Jadi ini pakai integral biasa saja. Nah, kita misalkan U-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 26. Nah, kemudian kita turunkan du sama dengan turunnya adalah 2x plus 2dx. Bisa dilihat ya, ini persamaan kedua. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ini udah ketemu, jadi ini sama dengan integral yang di atas, yang ini, ini sama dengan yang ini. Sama kan? Nah, jadi di sini ditulis yang panjang ini berubah menjadi du. Oke, selanjutnya yang di bawah seperakar u. Panjang ini digantikan dengan ini. Ini adalah u, jadi akar u. Setelah itu, agar memudahkan Anda, kita pakai pangkat aja. Akarnya dibuang, jadi sama dengan du per u pangkat setengah. Biar lebih enak, jadi integral u pangkat min setengah du. Kenapa min? Karena kita mau menaikkan dia ke atas. Seperti itu. Setelah itu ini kan sudah seperti integral biasa. Jadi ini sama dengan, kita bawah ke bawah saja. Jadi sama dengan di sini 1 per min setengah plus 1 u min setengah plus 1 plus c. Oke, jadi sama dengan di sini min setengah ditambah 1 adalah setengah, jadi dibalik jadi 2 u pangkat setengah plus c. Jadi jawabannya di sini sama dengan, kita langsung 2. Oke, u-nya di sini, jadi x kuadrat plus 2x plus 26 pangkat setengah. Di sini pangkat setengah, c-nya nanti kita tuliskan di sini minus 2. Tadi integral ini sudah kita cari, jawabannya adalah ln dari panjang juga, jadi akar dari x kuadrat plus 2x plus 26 kemudian plus x plus 1. Oke, plus k. Kita jadikan 1 konstantanya. Nah, selesai untuk tipe yang kedua. Jadi di sini Anda harus banyak latihan, karena kalau tidak latihan ya akan lupa. Karena di sini Anda dibutuhkan untuk tetap konsentrasi. Anda harus merubah jika bentuknya melibatkan ada unsur x kuadrat plus bx plus c, nanti akan Anda sederhanakan agar menjadi unsur x-nya saja. Nah, dari unsur x-nya saja di situ ada 3 tipe. Anda harus memilih tipe yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian untuk materi 7.4. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.